Episode 13, ketika manipulasimu gagal. Saya sendiri selalu membatasi ketika manipulasi saya gagal, berarti itu udah game over. Dan saya nggak boleh memaksakan diri saya untuk memanipulasi orang ini, karena hanya akan buang-buang waktu aja. Tapi terkadang ada beberapa kondisi di mana kita nggak boleh mundur. Entah kondisi deal bisnis ini kalau gagal kamu akan rugi besar, atau ketika kamu mundur, justru kamu akan dalam posisi yang lebih berbahaya. Atau kondisi-kondisi tidak menguntungkan lainnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika manipulasi kita pada suatu target gagal? Yaitu melakukan manipulasi secara tidak langsung. Ingat, aturan dasar manipulasi adalah hanya manipulasi teman atau orang-orang yang sudah dekat dengan kamu. Nah, biar nggak bingung, saya kasih cerita seperti biasa. Baru nanti kita review tekniknya. Saya tahu teknik ini karena saya sering jadi korban teknik ini. Dulu, waktu saya pertama kali jadi korban, seingat saya masih kuliah waktu itu. Waktu itu saya sama pacar saya dan beberapa teman saya lagi ngedugem buat ngerayain acara ulang tahun. Kalau nggak salah tuh kita berenam. Kita pesen sofa yang include 2 botol sama saya nambah 1 botol lagi. Kalau kalian sering dugem kan biasa banget tuh ada karyawan atau sales yang umumnya tuh cewek. Dia ikut join ke sofa sambil menawarkan beberapa produk minuman. Karena waktu itu saya merasa saya udah keluar uang cukup banyak, saya tolak kan tawarannya. Dia pun nyoba menawarkan ke saya berkali-kali sampai saya sedikit jengkel. Dan akhirnya saya tegesin kalau saya nggak mau nambah botol lagi. Beberapa saat kemudian saya ke toilet. Dan waktu saya balik ke sofa, mbak-mbak sales ini tuh lagi ngobrol asik banget sama pacar dan teman-teman saya. Ketika minuman udah habis, saya ajak mereka pulang kan, tapi mereka menolak. Dan minta saya buat nambah 1 atau 2 botol lagi, karena mereka masih asik ngobrol sama mbak-mbak sales ini. Akhirnya karena saya pengen impress atau pamer ke pacar saya setuju buat nambah lagi. Dan setelah pulang saya baru sadar, kenapa ya saya tadi beli lagi. Ternyata kalau saya sudah dimanipulasi mbak-mbak sales ini, dan manipulasinya berhasil. Tapi bukan dari dia langsung, melainkan dari pacar dan teman-teman saya. Oke, cerita kedua. Nggak lama setelah itu, saya ada COD mobil. Saya masih ingat banget karena itu mobil saya sendiri yang saya jual. Waktu COD yang datang tuh bapak-bapak umur 50-an. Sama anaknya yang masih, ya mungkin belasan tahun, 18-19 gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol, ternyata bapaknya mau ngasih hadiah mobil ke anaknya. Karena anaknya lolos seleksi kuliah. Tapi waktu anaknya ini lihat mobil saya, dia nggak tertarik sama sekali. Ya dong, dia anak muda, pasti maunya mobil-mobil keluaran terbaru. Sedangkan mobil saya waktu itu dikasih bapak saya dan yang pasti sudah cukup berumur. Tapi tidak dengan bapaknya. Si bapak ini terlihat tertarik sama mobil saya. Ya, kan selera bapak-bapak kan bersama. Cuman bapaknya sangat pasif. Dia pasrah sama keputusan anaknya. Nah, karena lihat ini, saya langsung coba dong masuk, meyakinkan serta memanipulasi si anak agar mau beli mobil saya. Tapi anaknya tetap kekeh gak mau. Dan bahkan ketika saya tawarin untuk test drive, dia juga nolak dan dia ngajak bapaknya untuk segera pulang. Terus tiba-tiba saya keinget sama kejadian waktu dugem tuh. Dan saya langsung coba ngobrol sama bapaknya. Tanpa pikir panjang, saya langsung tawarin bapaknya buat test drive. Dan di dalam mobil, saya mulai mendekati bapaknya. Saya nggak peduliin sama anaknya, saya nggak urusan lah. Saya cuma fokus ke bapaknya, saya bangun raport ke bapaknya. Saya coba membuat bapaknya dekat, sehingga dia menganggap saya seperti seorang teman. Ketika saya sudah yakin bahwa kedekatan antara saya dan bapak ini sudah terbangun, saya coba memanipulasi bapaknya. Dengan memberitahu berbagai macam benefit atau keuntungan memiliki mobil keluaran lama. Selain harganya, biaya servis, aksesoris, dan konsumsi bahan bakar itu murah, Pak. Dan bisa di mana aja, semua bengkel pasti bisa menangani. Saya berasumsi bahwa bapaknya tipe bapak-bapak yang nggak paham otomotif. Jadi saya menawarkan kepada dia tentang kemudahan atau kepraktisan. Sehingga ketika nanti anaknya punya kendala pada mobilnya dan bapaknya lagi sibuk, bapaknya tidak akan direpotkan. Karena itu nggak akan ribet untuk membetulkan mobil itu. Bengkel mana aja pasti bisa menangani dan tentunya murah. Setelah selesai test drive, bapaknya mencoba meyakinkan anaknya untuk beli mobil ini aja. Meski cukup lama, tapi akhirnya kita deal. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari 2 kisah tadi? Ketika kita sulit untuk masuk atau mendekat dan memanipulasi target kita, terkadang kita bisa memanipulasinya melalui orang-orang di sekitarnya. Entah itu sahabatnya, pacarnya, istrinya, suaminya, orang tuanya, dan sebagainya.
Jelas dong, dia pasti lebih percaya omongan atau perkataan orang-orang terdekatnya daripada omongan kita. Nah, sekarang kita bahas di dunia percintaan. Ini yang paling kalian suka dan paling cari kan. Umumnya ketika kamu mencoba mendekati lawan jenis dan gagal, di saat inilah kamu harus mulai jual mahal. Jangan biarkan dia berpikir bahwa kamu ngebet untuk jadi pasangannya. Di sini kamu bisa menggunakan teknik manipulasi seperti di episode sebelumnya untuk memainkan cara PDKT tarik ulur. Let's say targetmu ini susah banget untuk ditarik. Sudah berbagai cara kamu lakukan untuk menarik hatinya, tapi hasilnya nihil. Kalau udah seperti ini, saatnya kamu pakai cara yang kotor, yaitu deketin temennya. Coba tunjukkan nilai positifmu pada temennya. Seperti kamu orang yang baik, orang yang dermawan, royal alias gak pelit, dan sebagainya. Dan jika berhasil, maka targetmu itu akan mulai mendengar hal baik tentangmu dari temannya. Dan di sini targetmu akan berpikir ulang bahwa mungkin dia menilaimu dengan salah. Dan akhirnya dia mulai mencoba untuk membuka hatinya untukmu, lalu kamu bisa masuk dengan metode-metode lain yang sudah saya ajarkan. Nah, untuk memahami metode manipulasi tidak langsung ini, kalian harus review ulang tentang semua hal yang ada di hidup kalian, tentang opini yang diberikan oleh orang-orang di sekitarmu. Entah itu ketika kalian minta tentang rekomendasi beli barang yang bagus, tempat yang bagus, tempat wisata yang bagus, atau bahkan tentang seseorang. Karena kita sedang bahas tentang percintaan, asumsikan nih, kamu lagi deket sama si A tanpa ada yang tahu. Dan kamu tidak begitu tertarik sama si A. Lalu pada suatu saat kamu nongkrong sama temanmu. Dan temanmu ini menceritakan hal-hal baik tentang si A kepadamu dan teman-temanmu yang lainnya. Mereka pun kagum dengan si A. Yang tanpa mereka tahu bahwa kamu dan si A ini udah dekat. Nah, tanpa kalian sadari, sifat naluriah kalian itu akan muncul. Kalian merasa bangga bahwa orang yang dikagumi teman-temanmu dekat dengan kamu. Tanpa kalian sadari, kalian pun memprediksi bahwa akan betapa irinya teman-temanmu ketika kamu dan As jadian. Nah, maka dari itu, ketika teman targetmu itu memujimu, maka targetmu akan melihatmu lagi. Dan mungkin akan tumbuh rasa ketertarikan padamu atas dasar opini yang diberikan temannya tentangmu, yang dia sangat percaya pada temannya ini. Satu hal lagi, teknik ini tuh sangat mudah dilakukan pada laki-laki. Banyak banget laki-laki yang jadi korban teknik ini. Jadi jika viewer saya ada yang perempuan dan kalian naksir brutal sama seorang laki-laki, kalian bisa coba lakukan teknik ini. Kalau PDKT kalian gak lancar sama target kalian bisa coba deketin temennya, keluarganya, adiknya, kakaknya, sogok mereka dengan makanan. Perhatikan mereka, beri mereka atensi sehingga mereka menganggapmu orang yang baik dan luar biasa. Lalu secara tidak langsung orang-orang terdekat ini akan menyampaikan kepada targetmu bahwa kamu ini orang yang luar biasa, sehingga targetmu ini akan melihatmu dengan lebih baik. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup, mohon maaf kalau penjelasan atau penjabaran saya agak jelimet dan susah dimengerti ya. Karena jujur semakin kompleks tekniknya, semakin susah dijelaskan. Mungkin nanti saya akan lakukan live aja untuk lebih mudah dipahami para pendengar kan. Kalian bisa langsung tanya sama saya dan saya bisa langsung jawab. Dan kita bisa lakukan itu terus-menerus sampai kalian semua paham. Oke, sekian dan jangan lupa like dan subscribe.